Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas dan recap film Venom 2018. Pasti kalian semua udah familiar dan udah kenal sama karakter antihero satu ini. Bentuknya kayak cairan tapi kental-kental gitu, ada putih-putihnya, udah gitu hidup lagi. Untung warnanya hitam, kalau warnanya putih bening ya kalian tahu sendiri kayak apa. Oke, film Venom ini dapat rating yang nggak bisa dibilang memuaskan. Di situs Rotten Tomatoes dapat 30% alias dapat tomat busuk. Sedangkan di IMDb dapat 6,7 poin dari 10 poin. Jujur ya, film itu selera. Mau kalian suka film superhero-superheroan, science fiction, horor, film yang mikir dulu supaya kalian tahu isi ceritanya. Semuanya tergantung kita, dan kalau para kritikus bilang filmnya buruk, belum tentu juga buruk di mata kita. Ya, kita harus buktikan sendiri seperti apa filmnya. Asik. Sama halnya dengan film Venom ini, yang dapat banyak kritik sana-sini, tapi menurut saya pribadi, masih enak-enak aja, masih nyaman-nyaman aja buat ditonton. Nah, menurut kalian sendiri, apa alasan yang membuat film Venom ini dinilai buruk? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan langsung saja kita simak alur film Venom 2018 versi Marvel Indo. Dikisahkan, ada sebuah yayasan yang bergelut dalam bidang penelitian genetik untuk kesembuhan penyakit orang-orang. Yayasan ini bernama Life Foundation yang mengirimkan pesawat ke luar angkasa untuk meneliti asteroid misterius. Begitu mereka akan pulang ke bumi, pesawatnya mengalami kerusakan dan jatuh di daerah Malaysia Timur. Nah, pesawat yang jatuh ini ternyata sudah membawa beberapa sampel hidup yang niatnya akan diteliti. Satu sampelnya dinyatakan hilang karena keluar dari wadah, dan Life Foundation hanya mendapatkan 3 biji sampel dalam kondisi utuh. Kemudian, ada seorang wanita dari tim kesehatan darurat alias EMT yang mengatakan seorang astronot masih hidup dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang ini masih hidup lagi. Astronot ini diketahui bernama lengkap John Jonah Jameson III, yang mana masih anggota keluarga dari J. Jonah Jameson, si pembawa berita yang benci banget sama Spider-Man. Kemudian, saat di dalam ambulans, ternyata astronot itu kemudian bangkit, tapi sudah dirasuki salah satu simbiot bernama Riot. Dia membunuh supir ambulans, lalu berpindah ke tubuh wanita EMT tadi, untuk kemudian pergi menuju ke lokasi Life Foundation. Saat di perjalanan, wanita itu mampir ke sebuah pasar Cina yang ada di Malaysia. Di sini wanita EMT sempat membuat onar dengan memakan belut mentah dan membunuh orang-orang yang ada di sana. Sampai akhirnya simbiot itu berpindah tubuh dan menempel di badan nenek tua yang terlihat sangat lemah. Dari Malaysia kita beralih ke San Francisco di California. Terlihat ada pasangan pria wanita yang diketahui bernama Eddie Brock dan tunangannya bernama Anne Wing. Eddie sendiri bekerja sebagai wartawan dan pembawa acara berita yang sangat rajin dan sangat kritis dalam menyampaikan informasi dan juga menggali informasi. Bisa dibilang karirnya dari profesi ini sangat-sangat cemerlang. Sedangkan pacarnya sendiri berprofesi sebagai pengacara yang saat itu sedang menangani kasus dari Life Foundation. Suatu ketika, seperti biasa Eddie diminta untuk menggali informasi terbaru yang sedang viral. Atasannya meminta Eddie untuk mewawancarai seseorang bernama Carlton Drake, pria visioner yang memiliki aset dari Life Foundation. Atasannya meminta agar Eddie main aman saat mewawancarainya. Main aman yang dimaksud, Eddie diharuskan untuk bertanya soal program angkasanya, kemudian berterima kasih atas waktu yang diberikan, dan terakhir ucapkan semoga harimu menyenangkan. Mendengar hal itu, Eddie sedikit mengerutkan wajahnya, menandakan dia tidak setuju dengan perintah atasannya.
Di malam harinya, Eddie bangun dari tidurnya dan melihat laptop pacarnya yang masih menyala. Dia kemudian melihat ke sana dan ada email masuk yang terlihat mencurigakan. Setelah dibuka, ada dokumen-dokumen penting yang memperingatkan bahwa Life Foundation menutupi kasus-kasus mereka. Seperti ada 3 relawan yang meninggal dalam penelitian yang harus ditutupi agar masyarakat tidak tahu sisi gelap dari yayasan ini. Besok harinya, Sin kemudian berpindah menunjukkan kegiatan di dalam Life Foundation. Drake sedang memberikan penjelasan kepada anak-anak yang study tour di sana. Sampai akhirnya datang seorang dokter wanita bernama Skirt yang memberitahukan bahwa ada wawancara yang harus Drake lakukan. Wawancara kemudian dimulai, semua terlihat aman-aman saja di mana Eddie menanyakan seputar sepak terjang prestasi dari Drake. Namun, kemudian wawancara mulai memanas setelah Eddie keluar dari topik utama soal roket milik Drake. Eddie yang terkenal kritis dalam menggali informasi malah menanyakan soal kematian para sukarelawan dan dengan berani Eddie menyatakan bahwa gedung ini dibangun di atas mayat orang-orang. Drake yang diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan langsung gagap dan meminta wawancara ini disudahi. Endingnya, Eddie dan 2 rekannya diusir dari yayasan ini. Kemudian, setelah sesi wawancara panas itu, Eddie dipecat oleh atasannya karena tidak bisa memberikan bukti dari tuduhan-tuduhannya kepada Drake. Eddie mengatakan sumber informasinya didapat dari firasat, bukannya dari file rahasia milik tunangannya. Hal ini Eddie lakukan untuk melindungi pekerjaan dari tunangannya yang menangani kasus Life Foundation sebagai pengacara. Penderitaan Eddie belum sampai di situ saja. Ternyata tunangannya juga dipecat dari perusahaan. Ini semua karena ulah Eddie yang terlalu kritis dan terlalu idealis. Di saat yang sama, Annie juga mengembalikan cincin tunangan mereka dan tunangan akhirnya dibatalkan. Sin kemudian beralih memperlihatkan mobil-mobil yang masuk ke dalam fasilitas Life Foundation. Ternyata mereka membawa 3 simbiot yang bisa diselamatkan. Di sini Drake terlihat sangat bahagia melihat penemuan langkanya dari luar angkasa. 6 bulan kemudian, terlihat Drake dan Dr. Skirt yang sedang bereksperimen dengan menyatukan simbiot berwarna kuning dengan seekor kelinci. Perkiraan si simbiot ini namanya Paige ya, jika mengingat kesamaan warnanya dengan versi komik. Dr. Skirt kemudian bilang bahwa antara simbiot dengan inangnya harus terdapat kecocokan, sama halnya dengan transplantasi organ. Di sini Drake merasa tidak puas dengan eksperimen terhadap binatang. Dia ingin langsung mencoba menggunakan manusia. Dr. Skirt sendiri menolak karena masih terlalu cepat untuk menggunakan manusia sebagai objek penelitian ini. Tapi Drake memaksa dengan mengancam keamanan dari anak Dr. Skirt. Kemudian, mereka membawa seorang gelandangan bernama Isaac. Dia kemudian ditemukan dengan simbiot berwarna biru gelap, dan dilansir dari Screen Rant, simbiot ini adalah toksin yang memiliki sedikit perbedaan warna antara komik dengan filmnya. Dan karena tidak memiliki kecocokan, maka simbiot itu malah merusak tubuh Isaac sampai dia meninggal. Malam harinya, Eddie menjalani kehidupan suramnya setelah dipecat dan kehilangan pekerjaan, plus diputuskan tunangannya. Dia minum-minum sebentar dan di jalan pulang, dia bertemu dengan gelandangan bernama Maria yang menjual koran yang sebenarnya gratis untuk menyambung hidupnya. Koran ini dihargai $5 dan Eddie memberikan $20. Ya, sekitar hampir Rp300.000 untuk sebuah koran. Eddie juga sempat mampir ke minimarket milik Nyonya Chen dan melihat wanita itu dipalak preman yang meminta sebotol whisky dan uang. Eddie hanya bisa menyaksikan hal itu dari kejauhan tanpa melakukan pertolongan. Sangat disayangkan di tahun 2018, minimarket di kota San Francisco masih ada yang belum terpasang CCTV. Ya padahal lumayan bisa jadi rekaman barang bukti, tapi ya udahlah, ini namanya juga film.
Setelah itu Eddie kemudian balik nih ke kontrakannya dan di sana dia mencari lowongan pekerjaan yang ada di koran. Tapi nggak ada yang mau nerima. Stres dan udah mentok pikirannya, Eddie menyalakan kaset meditasi supaya pikirannya tercerahkan. Baru akan mulai bermeditasi, tetangganya yang rockstar abis malah mainin gitar tuh. Ya udah, makin stres aja si Eddie. Nah, untuk menghilangkan rasa stresnya, Eddie kemudian jalan-jalan keluar rumah. Saat mengambil koran, ada hal yang berbeda di sini. Maria, yang sering terlihat berada di sana, sudah tidak ada lagi. Tanpa memikirkan kemana gelandangan itu pergi, Eddie kemudian menuju ke minimarket. Di sana dia bertemu dengan Dr. Skirt yang bercerita bahwa tuduhan Eddie kepada Drake memang benar adanya. Dr. Skirt sudah muak dengan penelitian Drake yang menggunakan gelandangan sebagai objek eksperimen. Tapi dia tidak bisa melapor ke polisi karena keamanan keluarganya sudah diancam. Eddie yang sudah kehilangan semua asetnya kemudian meninggalkan Dr. Skirt dan menuju ke rumah milik mantan tunangannya. Sampai di sana, ternyata Annie sudah punya pacar baru bernama Dan dan dia seorang dokter bedah. Di sini Eddie bertanya apakah mereka masih bisa balikan, tetapi dengan tegas Annie menolak karena perbuatan Eddie sebelumnya. Dan mulai dari sini, Eddie kemudian menyetujui tawaran dari Dr. Skirt dan kemudian dia masuk secara diam-diam ke dalam fasilitas Yayasan Life Foundation. Saat perjalanan masuk ke dalam lab, Dr. Skirt bercerita bahwa tujuan utama Drake adalah menggabungkan simbiot dengan manusia supaya manusia bisa hidup di luar bumi. Akan tetapi, banyak korban yang berjatuhan akibat eksperimen ini. Di sini mereka berdua terpisah, di mana Eddie diminta masuk ke dalam lab, sedangkan Dr. Skirt mengalihkan perhatian dari penjaga. Sesampainya di dalam lab, saat memotret barang bukti, Eddie dikagetkan dengan keberadaan dari Maria. Saat berhasil dibebaskan, wanita gelandangan itu kemudian menyerang Eddie dan secara cepat simbiot berpindah ke dalam tubuh Eddie. Di saat bersamaan posisi Eddie diketahui oleh sistem keamanan, para petugas kemudian berusaha menangkapnya tapi tidak bisa. Dengan mudah Eddie melawan mereka dan seperti mendapatkan kekuatan super sampai akhirnya dia naik ke atas pohon dengan sangat cepat untuk menghindari kejaran petugas. Kabar adanya penyusup ini membuat Drake sangat marah, terlebih penyusup itu membawa satu simbiot yang sangat berharga. Drake kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencari simbiot itu sampai ketemu. Di sisi lain, nenek yang kerasukan simbiot sekarang sudah berada di bandara untuk terbang menuju ke San Francisco. Sin kemudian kembali ke Eddie dan dia merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dia makan makanan yang ada di rumahnya tetapi malah muntah. Dan saat sedang menggosok gigi, Eddie dikejutkan dengan wajahnya yang berubah serta memanggil namanya sendiri. Eddie. Karena kaget, dia sampai terpental dan pingsan. Eddie kemudian mendatangi Annie yang sedang makan romantis bersama pacar barunya. Di sini Eddie menceritakan penemuannya soal rahasia gelap dari Life Foundation. Hal mengejutkan kemudian terjadi saat Eddie masuk ke dalam kolam lobster dan memakan mentah-mentah makhluk krustasea itu. Ternyata ini adalah asupan yang dibutuhkan simbiotnya untuk memenuhi rasa laparnya. Ternyata simbiotnya membutuhkan makanan dari makhluk hidup, bukan makhluk yang sudah mati. Pantas saja saat makan snack dan daging ayam, Eddie memuntahkan makanan itu, ternyata simbiotnya tidak selera. Merasa ada yang salah dengan Eddie, dia kemudian dibawa ke rumah sakit tempat Dan bekerja. Saat tubuhnya akan dipindai menggunakan alat khusus, Eddie kesakitan karena suara getaran resonansi yang dihasilkan oleh mesin, membuat simbiotnya menjadi terluka. Dr. Dan kemudian menyudahi tes ini dan meminta Eddie untuk beristirahat di rumah. Di sisi lain, sekarang Drake sudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden penyusup kemarin. Dia kemudian memaksa Dr. Skirt untuk memberitahu siapa yang dibawanya masuk.
Setelah Dr. Skirt menjawab orang itu adalah Eddie Brock, Drake kemudian membiarkan Skirt untuk dibunuh salah satu sembiotnya. Sesampainya di rumah, Eddie kembali terusik dengan tetangganya yang bermain gitar. Kali ini bukan dirinya saja yang terganggu, tetapi juga sembiotnya. Dengan paksa, dia meminta tetangganya untuk mengecilkan suara dan memperlihatkan wajah mengerikannya, sehingga dengan ini terbukti bisa membuat tetangganya menjadi lebih diam. Selang beberapa saat, kemudian ada pasukan yang dikirim Drake untuk mengambil sembiot yang sudah dibawa lari Eddie. Dengan bantuan Venom, membuat Eddie sangat mudah mengalahkan satu persatu dari mereka. Pimpinan pasukan bernama Trace kemudian melapor kepada Drake dan Drake malah terlihat kagum karena sembiot dalam tubuh Eddie sudah mencapai tahap simbiosis sempurna yang menyatukan dua objek berbeda menjadi satu. Drake kemudian meminta supaya sembiot itu dibawakan kepadanya. Eddie kemudian terlibat adegan kejar-kejaran dengan pasukan Drake dan terlihat juga ada drone canggih yang bisa meledak. Lagi-lagi dengan bantuan sembiot itu, Eddie bisa melarikan diri dari kejaran pasukan. Tapi saat dia melihat ke arah belakang, tanpa disadari di depan ada Trace yang menabrakkan mobilnya sehingga mengenai motor Eddie, membuat Eddie kecelakaan dan mengalami patah tulang serius. Saat Trace mendekatinya, Eddie berubah menjadi wujud simbiot sempurna dan semua luka parah yang dideritanya menjadi sembuh seketika. Dalam wujud simbiot ini, Eddie kemudian berlari menghindari polisi dan terjun ke dalam lautan. Setelah sampai ke seberang, simbiot itu memperkenalkan diri sebagai Venom dan bercerita kepada Eddie bahwa dia tahu segalanya, termasuk apapun yang ada di pikiran Eddie. Di sisi lain, hasil tes kesehatan Eddie sudah keluar dan Dr. Dan meminta Annie supaya mendatangkan Eddie ke rumah sakit karena ada yang salah dengan kondisi organ di dalam tubuhnya. Eddie sendiri sekarang sedang menuju ke kantor berita yang sempat memecatnya untuk memberikan bukti berupa foto-foto eksperimen Life Foundation kepada atasannya. Karena tidak mendapatkan akses masuk, Venom kemudian membantunya memanjat sampai ke atas. Setibanya di atas ada pesawat lewat yang suaranya menyakiti Venom. Eddie kemudian jatuh tapi berhasil diselamatkan karena jika Eddie mati, maka Venom juga mati. Tapi saat akan keluar dari sana, Eddie sudah dikepung sama pasukan SWAT. Eddie tadinya nggak mau tuh ada baku hantam, tapi karena SWAT bersikeras, ya udah diladenin. Eddie kemudian berubah menjadi mode Venom dan menghajar satu persatu pasukan SWAT. Begonya lagi, pasukan SWAT malah ngasih bom asap. Padahal Venom bisa merasakan keberadaan manusia melalui inderanya. Ya udah, satu persatu diculik dari First Blood sampai Savage. Isi banget lah pokoknya pakai Venom build tank assassin. Saat semua anggota SWAT dikalahkan dan Venom mau makan satu personil, Annie tiba-tiba datang dan mergokin Venom. Di sini Eddie kemudian bercerita kepada mantan tunangannya. Mereka kemudian menuju ke rumah sakit dan di perjalanan, Eddie bercerita bahwa kelemahan Venom adalah frekuensi suara antara 4000 Hz sampai 6000 Hz dan juga api. Sesampainya di rumah sakit, Venom dan Eddie harus berpisah setelah Annie menyalakan mesin pemindai dengan frekuensi tinggi. Eddie kemudian merasa marah karena sudah dimanfaatkan dan langsung meninggalkan Venom, sedangkan Venom sendiri kabur lewat ventilasi saat Dan dan Annie berbicara. Eddie yang keluar kemudian dibius dan diculik pasukan Trace, sementara Venom menyaksikan hal itu saat merasuki anjing. Kemudian terlihat anak kecil yang datang menemui Drake. Anak kecil ini adalah inang dari sembiot
yang sebelumnya merasuki nenek tua di bandara Malaysia. Sekarang dia sudah sampai di San Francisco dan berpindah ke dalam tubuh Drake. Drake kemudian menemui Eddie dan menanyakan di mana keberadaan Venom. Karena sudah tidak ada bersamanya, Drake kemudian meminta Trace untuk mengeksekusi Eddie di hutan belakang gedung. Beruntung Venom datang dengan merasuki tubuh Annie dan menggigit kepala Trace. Di sini mereka berciuman sambil Venom kembali ke tubuh Eddie, host favoritnya. Venom kemudian bercerita bahwa simbiot memiliki pemimpin pasukan bernama Riot. Dia akan kembali keluar angkasa untuk menjemput simbiot lain yang jumlahnya jutaan. Venom sendiri di planetnya dianggap sebagai pecundang sama halnya dengan Eddie, dan dia merasa cocok tinggal di bumi. Oleh karena itu, dia akan melawan Riot yang berniat melakukan invasi ke bumi dan melakukan pemusnahan massal. Dengan mereka langsung menuju ke Life Foundation untuk menjaga keamanan dunia. Eddie dan Venom kemudian bertemu dengan Drake dan Riot sebelum mereka naik roket. Kedua pria itu bertarung menggunakan bentuk simbiot mereka, sementara Annie mengaktifkan frekuensi untuk mengganggu keduanya dan membuat simbiot terpisah dari host mereka. Eddie dan Drake kemudian bertarung dengan tangan kosong, dan Eddie yang memiliki tubuh lebih kuat menghantam Drake sampai terjatuh. Dan saat lengah, Riot kemudian menusuk Eddie tepat di tengah dadanya sampai dia sekarat. Venom kemudian mendatangi Eddie dan berhasil menyembuhkannya. Dengan cepat Venom melompat ke arah roket dan merusak tempat bahan bakar sehingga membuatnya dengan mudah tersulut api dan membuat roketnya meledak membakar Drake dan Riot. Di sini dikisahkan Venom mati setelah melindungi Eddie dari ledakan api dan dia sempat mengucapkan kata perpisahan. Goodbye, Eddie. Beberapa waktu kemudian, Eddie dan Annie tampaknya telah memperbaiki hubungan mereka, tetapi sebagai teman. Dan sekarang, karir cemerlang Eddie sudah kembali di mana dia diminta menjadi pembawa berita di siaran TV dengan kasus Drake yang sedang viral. Di saat mereka sedang asik bicara, terdengar juga suara dari Venom yang ikut nimbrung. Look at her. She has no idea we are going to get her back. Alhamdulillah, simbiot itu masih ada di dalam tubuh Eddie, tapi dia merahasiakannya dari Annie. Setelah perbincangan mereka selesai, Eddie kemudian berjalan dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Ya, pasti kalian sudah tahu bahwa dia adalah almarhum kakak Stanley yang muncul sebagai cameo dalam film ini. Eddie kemudian melanjutkan perjalanan dan mengatakan bahwa Venom dilarang memakan manusia, kecuali manusia itu memang pantas untuk dimakan. Mereka kemudian sampai di minimarket milik Nyonya Chen, dan preman dari adegan awal tadi mencoba untuk memalak Nyonya Chen lagi. Eddie kemudian berubah menjadi Venom dan melahap preman itu tepat di depan Nyonya Chen. We are Venom. Dan di adegan mid-credit scene-nya, terlihat Eddie yang pergi menuju ke penjara San Quentin untuk wawancara dengan subjek terbarunya, seorang pembunuh berantai dan psikopat bernama Cletus Cassidy. Pria itu berkata, begitu dia dibebaskan, pasti akan ada carnage, alias begitu dia dibebaskan, pasti akan ada pembantaian. I get out of here, and I will. There's gonna be carnage. Ya, ini adalah cuplikan untuk film Venom 2 yang berjudul Let There Be Carnage, dengan musuh utama si Carnage sendiri. Filmnya dijadwalkan tayang 24 Juni tahun depan, dan kalian bisa lihat cuplikan produksinya di video rekomendasi di kanan atas ini. Oke semuanya, makasih banget sudah nonton rekap film Venom 2018 ini. Kalau kalian suka, wajib klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya. Salam Marvelindo.